Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasma, NIM 21093081110006. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah pengambilan keputusan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi dari karakteristik dan manajemen keputusan, serta pohon keputusan. Pertama-tama saya akan menjelaskan karakteristik dan manajemen keputusan. Karakteristik dan manajemen keputusan adalah karakteristik merujuk pada sifat atau atribut suatu hal, sementara manajemen keputusan melibatkan proses pengambilan keputusan yang terorganisir. Hubungan antara keduanya terletak pada bagaimana karakteristik, data, atau informasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Data yang relevan, akurat, dan dapat diandalkan akan memfasilitasi manajemen keputusan yang efektif. Sebaliknya, karakteristik data yang buruk dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Ciri-ciri karakteristik pengambilan keputusan yang pertama itu takut pada risiko. Risk avoider merupakan tipe dari pengambilan keputusan yang memilih posisi yang aman dan terkendali sehingga jauh dari risiko yang akan diterimanya. Contoh sehari-hari yaitu ketika kita ingin ke kampus tapi bensin kita mau habis. Kita ingin membeli bensin tapi antrian di Pertamina sangat panjang. Jadi kita memilih membeli Pertamini yang harganya mungkin lebih mahal dari Pertamina karena takut karena terlambat. Yang kedua yaitu hati-hati pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah di mana santri di risiko sangat berhati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan menjadi keputusan tersebut. Contoh sehari-hari yaitu di sini saat kita ingin berangkat ke kampus tapi bensin kita sudah mau habis, kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan dan memilih hati-hati pada risiko agar kita tetap tepat waktu dan tidak menghabisi bensin sampai di kampus. Yang ketiga yaitu suka pada risiko. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko karena semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Contoh sehari-hari ketika kita ingin berangkat ke kampus tapi bensin kita sudah mau habis namun kita memperdulikannya dan akhirnya kehabisan bensin. Jadi resikonya terlambat ke kampus dan kehabisan bensin di jalan. Adapun materi kedua yaitu pohon keputusan. Pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk interpretasi oleh manusia. Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Tujuan pohon keputusan adalah menyederhanakan proses pengambilan keputusan dengan memecahkan menjadi serangkaian keputusan yang lebih kecil dan mudah dimengerti. Pohon keputusan membantu mengidentifikasi solusi atau keputusan berdasarkan serangkaian pertanyaan dan kriteria. Kemungkinan pengambilan keputusan untuk memahami konsekuensi dari pilihan yang ada. Adapun kelebihan pohon keputusan yang pertama yaitu daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Yang kedua, eliminasi perhitungan yang tidak diperlukan. Karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka sampel diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Yang ketiga yaitu fleksibel untuk memilih fitur dari internal mode yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria
yang lain dalam not yang sama. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.